Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur sampai dengan hari ini, di hari ke-30 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih istiqomah di dalam melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan daripada ibadah puasa yakni untuk membentuk insan-insan yang takwa, insya Allah akan melekat pada diri kita. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak sholawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu riwayat, di mana riwayat ini mengisahkan dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika di tanggal 1 Syawal, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, maukah engkau mengaminkan doa yang akan aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Nabi besar Muhammad SAW pun menjawab, "Silahkan ya Jibril, aku akan mengaminkan apa yang menjadi permohonan atau doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada 3 doa atau permohonan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi permohonan atau doa malaikat Jibril di tanggal 1 Syawal? Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau terima ibadah puasa dan ibadah yang dilakukan oleh anak yang durhaka kepada orang tuanya." Lalu Rasulullah SAW mengaminkan. Permohonan kedua dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, "Ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya." Dan yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah yang diaminkan oleh Rasulullah, "Ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak saling memaafkan dengan muslim yang lainnya." Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
3 doa yang dimohonkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah mengandung makna yang cukup dalam apabila kita sejenak ingin merenung apalah arti kita sebagai seorang anak ketika kita sibuk dengan amaliyah, sibuk dengan berbagai macam aktivitas. Apakah itu amal ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah maupun amal ibadah kita yang bersifat horizontal kepada sesama manusia. Akan tetapi kita mengabaikan bakti kita kepada orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang lupa kacang akan kulitnya. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, kita mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada mereka, untuk senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara kita. Jangan sampai kita sebagai anak justru kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Apabila kita sebagai seorang anak durhaka terhadap kedua orang tua kita, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah kita sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kita untuk benar-benar mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita manusia bahwasanya kita hendaklah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kedua orang tua kita atau kedua-duanya di dalam usia tuanya, di dalam usia senjanya berada dalam pemeliharaan kita, maka kita diwajibkan untuk memelihara mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkata sekalipun kepada kedua orang tua. Kita tidak diperkenankan untuk membentak mereka, dan Allah menganjurkan kita untuk berkata yang baik kepadanya. Jika kita dilarang oleh Allah untuk berkata saja tidak boleh, apalagi kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Oleh karena itulah, selagi orang tua kita masih ada, mari kita maksimalkan bakti kita kepada mereka, karena tanpa mereka kita tidak akan pernah terlahir di dalam kehidupan. Pada restu mereka, kita bukanlah siapa-siapa. Selanjutnya, dari doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, maka sebagai seorang istri hendaklah mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya, sepanjang apa yang diperintahkan oleh suami tetap berada pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mentaati suami sepanjang
apa yang diperintahkan oleh suami masih dalam kerangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda, apabila diperkenankan seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tanggung jawab suami sangatlah besar, saudara-saudara. Bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi kelak di akhirat tanggung jawab suami sangatlah besar. Baik tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun tanggung jawab terhadap amanah yang dipikulkan kepadanya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, dan tanggung jawab lainnya yang dipikulkan selama kehidupan yang dijalani oleh dia di dalam kehidupan di dunia. Selanjutnya, dari doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan menerima ibadah puasa dan ibadah kita selama kita sebagai sesama muslim tidak saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita sadari di dalam pergaulan atau interaksi kita sehari-hari, tentu banyak sikap, perbuatan, atau mungkin perkataan kita yang menyakiti satu dengan yang lainnya. Namun kewajiban kita sebagai sesama muslim ialah untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena muslim satu dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Jikalau tubuh yang satu merasakan sakit, maka tubuh di bagian lain pun akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, menjelang akhir Ramadan ini, mari kita sebagai muslim yang baik untuk merenungkan sejenak apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui doa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap nanti di tanggal 1 Syawal benar-benar kita kembali kepada fitrah kita, benar-benar kita kembali kepada kesucian, dan kita kembali menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti akan benar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya haturkan mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi